pada Bapak dan teman-teman. Jadi materi yang akan dibawakan hari ini dari kelompok kami itu ada komposisi transformasi. Nah, jadi yang saya tampilkan sekarang itu poster dari kelompok kami. Jadi poster itu sebagai semacam kesimpulan dari materi yang kami sampaikan. Jadi pertama dari pengertiannya dulu, komposisi transformasi geometri ini tuh gabungan dari dua atau lebih transformasi yang dilakukan secara berurutan. Untuk jenis-jenisnya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada komposisi translasi menggunakan matriks. Yang kedua itu ada komposisi selain translasi menggunakan matriks. Komposisi selain translasi ini kayak refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Pertama, rumusnya sendiri untuk yang komposisi translasi menggunakan matriks. eh, itu seperti rumus transaksi seperti biasa, hanya saja dilakukan beberapa kali, yang pastinya lebih dari sekali. Seperti contohnya, misalnya ada transaksi yang dilakukan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya itu bisa didapatkan dari eh, X titik awal ditambah ketiga titik yang dijadikan transaksi. Seperti di sini contohnya ada titik AB, CD, dan juga F. Maka hasilnya bisa didapatkan X aksen sama dengan X tambah A tambah C tambah E, Y aksen itu sama dengan Y tambah B tambah D tambah F. Lalu yang kedua itu ada komposisi selain transaksi menggunakan matriks, yaitu ada refleksi, rotasi, dan latasi. Jadi bayangan akhir yang didapat itu bisa didapat dari rumus matriks 3 kali matriks 2 matriks 1 eh, dikali titik awal. Nah, yang pertama itu ini dibagi lagi jenisnya ada dua. Yang pertama jika titik pusatnya 0,0 dan yang kedua itu jika titik pusatnya adalah titik tertentu yang disimbolkan sebagai A, B. Untuk rumusnya sendiri itu ada X aksen Y aksen itu sama dengan transaksi 3 komposisi transaksi 2 komposisi transaksi 1 dikali titik awalnya yaitu XY. Maka bisa didapatkan seperti rumus yang di awal tadi, matriks 3 kali matriks 2 kali matriks 1 dikali titik awal yaitu XY. Baru jika titik pusatnya tidak 0,0 atau dilambangkan dengan A, B, rumusnya menjadi X aksen eh, X aksen Y aksen sama dengan transaksi 3 komposisi transaksi 2 komposisi eh, 1 kali X kurang A, Y kurang B ditambah titik yang dijadikan titik pusatnya yaitu A, B. Maka didapatkan maka didapatkan X aksen Y aksen sama dengan matriks 3 kali matriks 2 kali matriks 1 dikali X kurang A, Y kurang B ditambah titik pusatnya yaitu A, B. Ralat tadi bukan translasi tapi transformasi 3, 2, dan 1. Nah, lalu eh, untuk bisa untuk bisa melakukan perhitungannya ini itu ada beberapa syarat agar dia bisa dioperasikan secara langsung. Yang pertama, matriks transformasinya itu harus berordo 2 kali 2. Syarat yang kedua, jika memiliki pusat titik acuan seperti dilatasi dan juga transformasi, maka titik pusatnya harus sama dari tiap-tiap operasi. Nah, yang ketiga, jika di transformasinya tersebut tidak disebutkan titik pusatnya seperti referensi, maka titik pusatnya itu dianggap 0,0. Dan matriks transformasinya itu bisa langsung dikalikan dengan matriks transformasi yang titik pusatnya itu 0,0 juga, atau yang tidak disebutkan titik pusatnya. Jadi ketika syarat ini tuh harus dipenuhi supaya bisa mengalihkan dua atau lebih jenis matriks transformasi. Yang terakhir itu ada fungsi dari transformasi geometrinya sendiri. Jadi beberapa fungsinya itu ada membuat perhitungan dan analisis transformasi menjadi lebih efisien. Karena ini kan nggak hanya satu operasi aja, tapi dilakukan berkali-kali dan juga bisa berbeda-beda. Maka eh, komposisi transformasi ini bisa membantu agar operasi-operasi tersebut bisa dioperasikan secara langsung jadi lebih sederhana.
daripada dilakukan sendiri-sendiri terus digabung. Terutama dia dalam grafika komputer untuk mengatur rotasi, transaksi, dan juga skala objek. Nah, selain itu, komposisi transformasi ini membantu kita juga untuk memahami hubungan antara transformasi yang dioperasikan dan juga mendukung pengembangan algoritma serta teori matematika yang lebih rumit agar lebih sederhana. Jadi sekian presentasi untuk poster dari kelompok komposisi informasi. Terima kasih.